Khalid bin Walid dari Persia ke Romawi. Setelah serangkaian dakwah dan kampanye militer yang sukses di Persia, Khalid bin Walid mendapatkan tugas baru dari Khalifah Abu Bakar. Syria, atau yang dalam istilah Arab dikenal sebagai Syam, sebuah provinsi Kekaisaran Romawi Timur, adalah target baru dari dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Beberapa tahun sebelumnya, ketika pengaruh agama Islam belum begitu besar di Jazirah Arab, kontak senjata pertama pasukan Muslim melawan Romawi terjadi di Mu'tah. Setelah Fathu Mekah, pasukan Muslim dengan dipimpin langsung Nabi Muhammad kembali melakukan ekspedisi militer ke wilayah Syria, tepatnya di Tabuk. Ekspedisi tersebut berakhir tanpa ada pertempuran yang berarti. Dan kali ini, Khalid bin Walid yang terlibat dalam ekspedisi di Mu'tah dan Tabuk kembali ke Syria dengan membawa sekitar 40.000 pasukan. Romawi Timur, atau yang dikenal sebagai Bizantium, memiliki kekuasaan yang membentang hampir di seluruh dataran Mediterania. Syria merupakan provinsi Bizantium yang berbatasan dengan Persia sekaligus Jazirah Arab. Romawi yang sudah melihat pergerakan pasukan Muslim segera bersiap. Seluruh kekuatan yang ada dipersiapkan untuk pertempuran besar. Sebuah pertempuran yang akan menentukan peta kekuatan politik dan militer di Timur Tengah. Heraklius, Kaisar Romawi Timur, benar-benar memastikan pasukannya dalam kondisi terbaik untuk menghadapi semangat tempur pasukan Muslim. Perang di Mu'tah memberikan pengalaman bagi Heraklius bagaimana kemampuan tempur pasukan Muslim yang kalah dalam jumlah namun unggul dalam kualitas dan semangat. Bukan hanya kualitas pasukan Muslim yang mencemaskan Heraklius, namun juga panglima pasukan Muslim, yaitu Khalid bin Walid. Sementara itu, Khalid bin Walid bersama pasukannya telah tiba di lembah Yarmouk. Pasukan Romawi pun mendekati lembah Yarmouk. Theodore Tritius ditunjuk oleh Heraklius sebagai panglima perang pasukan Romawi. Meskipun unggul dalam jumlah secara mutlak, namun ketegangan tetap membayangi panglima perang Romawi. Pasukan di depannya adalah pasukan yang baru saja berhasil menggusur Sasanid dari Mesopotamia. Namun, perang harus tertunda. Fahan, salah satu perwira Romawi, mengirimkan Gregory dan Jabalah bin Al-Aiham untuk melakukan negosiasi damai dengan Khalid bin Walid. Hasil negosiasi itu tidak cukup baik, hanya menunda perang untuk sebulan lamanya. Khalid bin Walid mengambil kesempatan tersebut untuk mengistirahatkan pasukannya, mengingat perjalanan panjang dalam ekspedisi militer di Mesopotamia. Sebulan waktu tenggat hasil negosiasi berakhir. Pertempuran legendaris yang akan mengubah jalannya sejarah di daratan Mediterania tinggal menunggu perintah para panglimanya. Inilah perang terbesar yang akan menjadi ujian bagi kecerdasan strategi dan kejelian taktikal militer Khalid bin Walid. Perang diawali dengan penjajakan dari kedua belah pihak melalui serangan dalam skala kecil. Di hari pertama, drama pertumpahan darah di Yarmouk masih belum menunjukkan hasil yang berarti. Di hari kedua, kejutan datang dari Romawi ketika mereka memutuskan menyerang dini hari buta ketika pasukan Muslim sedang bersiap untuk sholat subuh. Kejutan yang akan dilakukan Romawi ternyata dibalas kejutan lainnya dari pasukan Muslim. Khalid bin Walid telah menempatkan pasukan di garis depan untuk mengantisipasi rencana tidak terduga dari jenderal Romawi. Pasukan yang ditempatkan di garis depan tidak mampu bertahan dan harus mundur karena jumlahnya tidak memadai. Namun, pertempuran kecil dini hari buta tersebut telah membunyikan alarm peringatan bagi pasukan induk. Khalid bin Walid segera mengkoordinir pasukannya. Ketika matahari belum muncul, pertempuran besar telah berlangsung dengan sengitnya. Sementara di Yarmouk, ketegangan terus meningkat seiring pertempuran yang semakin sengit. Datang berita dari Madinah yang mengabarkan meninggalnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kepemimpinan di Madinah dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika pertempuran di Yarmouk masih berlangsung dengan sengitnya, datang utusan dari Madinah membawa surat dari Amirul Mukminin untuk Khalid bin Walid. Isi surat tersebut selain mengabarkan wafatnya Khalifah Abu Bakar dan naiknya Umar bin Khattab, sekaligus berisi keputusan dari Amirul Mukminin untuk melepas Khalid dari posisinya sebagai panglima perang. Posisi panglima perang selanjutnya akan diserahkan kepada Abu Ubaidah. Khalid bin Walid hanya mengumumkan tentang meninggalnya Khalifah Abu Bakar dan naiknya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Khalid masih menunda tentang penggantian dirinya sebagai panglima perang. Dalam situasi genting ini, demi kesatuan pasukan, Khalid memutuskan tetap memegang posisi panglima hingga perang berakhir. Penggantian dirinya sebagai panglima perang tidak membuat moral Khalid bin Walid jatuh.
semangat tempurnya masih sama dan pasukan Muslim akhirnya berhasil mendesak pasukan Romawi. Setelah 6 hari pertempuran, pasukan Romawi mundur dari Yarmouk setelah menderita korban jiwa sekitar 100.000 pasukan. Mereka mencoba bertahan di ibu kota Damaskus. Mengetahui pasukan Muslim telah sampai di gerbang Damaskus, Heraklius menyadari kejatuhan Syria hanya menghitung hari. Dia tidak punya pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Konstantinopel. Jatuhnya Damaskus menandai jatuhnya provinsi Syria. Khalid bin Walid berhasil memimpin pasukannya dari ekspedisi militer di Mesopotamia hingga Syria. Setelah memastikan penguasaan Syria, Khalid bin Walid mengumumkan penggantian dirinya sebagai panglima dan menyerahkan posisi tertinggi pasukan Muslim kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagaimana surat Amirul Mukminin. Khalid pun kemudian menuju ke Madinah menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin menjelaskan kepada Khalid bin Walid bahwa penggantiannya dari panglima tertinggi adalah demi menyelamatkan akidah umat. Amirul Mukminin khawatir bahwa umat akan berpikir kemenangan demi kemenangan pasukan Muslim lebih karena Khalid bin Walid, bukan karena pertolongan Allah. Khalid bin Walid menerima dengan ikhlas dan mengerti keputusan Amirul Mukminin. Sekembalinya ke Syria, Khalid bin Walid pun bertugas di bawah komando Abu Ubaidah. Khalid bin Walid menerimanya dengan lapang dada. Inilah sikap mujahid sejati yang berjuang lillahi ta'ala. Khalid bersama sahabat-sahabat Rasulullah telah berhasil mencapai perluasan wilayah yang sangat mustahil untuk ukuran suku-suku di pedalaman Jazirah Arab. Suku-suku pedalaman Jazirah Arab yang sebelumnya tidak pernah dihitung dalam sejarah besar itu berhasil menggusur Imperium Sasanid Persia dan Romawi di Syria. Meskipun tanpa jabatan panglima tertinggi, sampai akhir hayatnya, Khalid bin Walid tetap setia di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sikap yang wajib kita teladani. Syria, 18 Ramadan tahun ke-21 Hijriah, Khalid bin Walid menutup usia. Sang Syaifullah dimakamkan di daerah Homs, Syria, di sebuah negeri yang dibebaskannya dari kekuasaan Romawi Timur.